Haleluya. Selamat pagi buat kita semua orang-orang Kristus Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan ini. Bapa kami yang ada dalam surga, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang membawa kaki pada pagi hari ini, mengucap syukur, berterima kasih buat penyertaan-Mu, buat perkenanan Bapa. Bahkan sampai hari ini kami ada itu semua karena Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami mau diisi oleh kebenaran firman. Kiranya Engkau mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap yang mendengar Bapa, agar firman Tuhan yang ditaburkan Bapa jatuh di tanah hati kami yang baik, dan dia bertumbuh dan menghasilkan buah, dan nama Tuhan saja dipuji dan tinggikan. Terima kasih Bapa, sucikan kuduskan hamba, perkenanan kiranya yang menjadi bagian kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi buat kita semua orang-orang Kristus Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini di 2 Tawarikh pasal yang ke-12. 2 Tawarikh pasal 12 ayat ke-14. 2 Tawarikh pasal yang ke-12 ayat ke-14 dikatakan situ, ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Ini adalah satu kisah Raja Rehabeam, bagaimana dicatatkan di 2 Tawarikh pasal 12 ini, bahwa di ayat 14 bahwa kenapa dia bisa berbuat jahat. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak bertekun mencari Tuhan. Ini adalah satu peringatan buat kita firman Tuhan datang bahwa pentingnya mencari Tuhan bukan hanya sekedar mencari Tuhan, tetapi bagaimana dengan tekun. Dan tekun kata dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata tekun itu adalah bersungguh-sungguh, berketetapan hati, bulat, teguh. Dan dikatakan bagaimana Raja Rehabeam ia melakukan hal yang jahat karena tidak tekun mencari Tuhan. Di sini mengingatkan kita bahwa bagaimana sikap kita ketika kita benar-benar mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada hal yang kita bisa dapatkan adalah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita lakukan. Dan ketika kita tidak bersungguh-sungguh mencari Tuhan, ini dikatakan bahwa ada satu hal yang bisa dilakukan adalah berbuat jahat. Kalau kita lihat di ayat yang ke-13, bagaimana Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Ini dia merasa dirinya kuat sehingga ia tidak bertekun mencari Tuhan. Dan ini menandakan bahwa, mengingatkan kita bahwa ketika kita merasa diri kita kuat, kadangkala kita sudah tidak tekun lagi mencari Tuhan. Karena apa? Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi ini mengingatkan kita bahwa supaya jangan kita bisa merasa diri kita kuat, diri kita mampu mengatasi setiap masalah persoalan yang ada, tetapi bagaimana untuk kita tetap hidup kita tetap mengandalkan Tuhan. Ketika kita dikatakan menunjukkan kekuatan kita mengandalkan kekuatan kita, disitulah letaknya bahwa kita tidak akan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kita merasa kita mampu. Dan hari-hari ini begitu banyak orang yang datang beribadah sekedar mungkin rutinitas hari-hari Minggu, datang mungkin karena jadwalnya melayani, tetapi kalau tidak ada jadwal pelayanan, tidak datang. Dan ini mengingatkan kita bagaimana untuk tekun mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dikatakan Rehabeam tidak tekun sehingga dia bisa berbuat jahat. Dengan kata lain, dia bisa kompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Dan juga hari-hari ini kita bisa lihat dalam ibadah banyak seakan-akan kelihatannya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi HP-nya asik dengan HP, hidupnya dengan HP, hidupnya dunianya sendiri, tidak mendengarkan, seakan-akan mendengarkan firman Tuhan.
Saya agak-agak miris mendengar kalau di gereja tiba-tiba bunyi suara HP, bunyi suara dering, atau bunyi suara mereka nonton video. Padahal ini saat-saat di situ sebenarnya adalah waktu untuk kita tekun mencari Tuhan, benar-benar mencari Tuhan. Dan inilah menandakan bahwa ketika kita tidak tekun, kita akan gampang bisa berbuat jahat. Karena Kejadian sudah katakan, kecenderungan hati manusia adalah selalu membawakan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang jahat, karena sudah jatuh dalam dosa. Dan ini mengingatkan kita bahwa harus kita tekun, mempunyai ketekunan, mempunyai kesungguhan mencari Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan dapat memperoleh kehidupan yang baik. Karena disitulah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja, kita mempunyai hubungan yang baik. Bahkan dikatakan bagaimana kita bisa menang lawan pencobaan, karena ada Tuhan. 1 Korintus 10 katakan ayat 13. Bahkan di ayat yang ke-12 yang dikatakan, kita tidak boleh menyangka diri kita kuat teguh berdiri, tetapi kita harus berwaspada hati-hati. Dengan kata lain, kita harus hidup tekun dalam Tuhan, supaya mencari Tuhan, supaya kita tetap kuat menghadapi pencobaan-pencobaan. Karena dikatakan hanya Tuhan yang dapat memberikan jalan keluar, hanya Tuhan yang dapat menguatkan kita menanggung, sehingga kita dapat menanggung pencobaan-pencobaan itu. Marilah kita tetap tekun mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, agar kita terhindar dari hal-hal perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi sebaliknya, biarlah hidup kita tekun mencari Tuhan, sehingga hati kita, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, syukur, terima kasih buat firman. Tolong kami, mampukan kami, untuk kami terus Bapa mau bertekun mencari Engkau dengan kesungguhan hati, dengan bulat hati Bapa. Biarlah Bapa kehidupan kami, kehidupan yang memuliakan nama, agar Bapa apa yang kami ucapkan dengan hati kami itu benar-benar Bapa satu, itu benar-benar selaras Bapa, tidak mendua hati, tidak menimbang hati, tetapi biarlah kami benar-benar bertekun mencari Engkau, benar-benar hidup mengasihi Engkau Bapa. Tolong kami hari-hari yang kami akan lewati, biarlah nama-Mu saja yang kami puji tinggikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.